Salam pemirsa, puji Tuhan, kami dari ASI Jakarta kembali bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Kami akan membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada para panelis, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Shalom Pak Darwis, terpujilah nama Tuhan Pak Darwis, diberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya Pak Darwis. Amin. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan Pak Darwis, kabar baik, Tuhan selalu baik bagi kita, demikian juga semoga ke seluruh pemirsa, kita juga selalu dalam lindungan Tuhan, apapun keadaan kita. Amin. Ada Pak Adri Kaunang yang tidak asing lagi. Apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan, God is good all the time God is good. Saya percaya para pemirsa tetap semangat ya untuk mempelajari firman Allah. Shalom kembali. Amin, puji Tuhan. Baik pemirsa, ada topik yang baik sekali kita akan diskusikan pada kali ini, yaitu sabat perhentian. Dan sebelum kita mulai, kita minta Pak Adri Kaunang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Bapa di sorga, kiranya Bapa memberikan inspirasi melalui kuasa Roh Kudus kepada kami, termasuk para pemirsa, sehingga kata sabat ini bukan menjadi imajinasi, berpikir secara pribadi yang tidak mau mengakui sabat yang luar biasa ini. Tuhan berikan Roh Kudus bagi kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, topik kita sabat perhentian. Para pemirsa, kita coba minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang kita akan cakup kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis, pemirsa yang diberkati Tuhan. Masih berhubungan dengan pelajaran minggu sebelumnya. Jika pelajaran minggu sebelumnya mengingatkan sabat terhadap Allah sebagai pencipta, maka dalam satu minggu ini kita diberikan penjelasan lebih detail lagi apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan sepanjang hari Sabat. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak argumentasi yang menentang keberadaan hari Sabat sebagai hari yang ketujuh. Ya, ada yang mencoba merubah menjadi hari yang lain. Ada yang mencoba meniadakan hari Sabat ya dengan argumentasi yang digunakan oleh Paulus. Ya, ada yang mencoba dengan alasan bahwa karena Yesus sudah bangkit sehingga tidak perlu lagi, dan kita atau mungkin menunjuk hari tertentu sebagai pengganti dari hari Sabat itu. Tetapi kita melihat bahwa hari Sabat, hari ketujuh adalah hari yang memang hari yang abadi sebagai peringatan akan tonggak sejarah yang Tuhan ciptakan. Dan bahkan dikatakan kalau di Keluaran 20 itu dimulai dari kata ingatlah. Ada sesuatu yang sudah dilupakan. Lalu Tuhan mengatur apa saja yang perlu kita lakukan. Ada 7 hal ya yang harus beristirahat di sepanjang hari Sabat itu Pak Darwis. Ya, kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 10 ya, maka janganlah melakukan segala pekerjaan engkau. Itu yang pertama Pak Darwis yang harus beristirahat. Atau anakmu laki-laki, itu yang kedua. Atau anakmu perempuan, ini pihak yang ketiga yang harus beristirahat. Atau hambamu laki-laki, yang keempat. Yang kelima, atau hambamu perempuan. Atau hewanmu, yang keenam. Dan yang ketujuh, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ada 7 unsur, 7 komponen yang harus beristirahat. Lalu dalam satu minggu ini, apa yang kita lakukan kepada masing-masing itu juga. Kepada orang asing yang berada di rumah kita, lalu bagaimana peran kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain, itulah yang diatur di dalam pelajaran, yang dijelaskan di dalam pelajaran kita dalam satu minggu ini. Ya, sama seperti di dalam ayat hafalan 6. Hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari perjamuan kudus. Hari pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Bagaimana hari Sabat itu menjadi pertemuan kudus, itulah yang akan kita pelajari sepanjang satu minggu ini Pak Darwis. Baik Pak Tobing, kalau gitu saya beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, topik hari ini adalah Sabat dan penciptaan. Silakan Pak Adri uraikan.
Oke, poin yang pertama adalah kalau kita pelajari di dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 8, dikatakan ingat atau ingat hari Sabat. Tetapi saya akan memulai dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dibandingkan dengan Kejadian 9 ayat 6. Ini referensi yang paten, oke? Kalau yang satu dikatakan bahwa menurut gambar dan rupa kita. Tetapi di ayat yang lain dikatakan Allah membuat manusia menurut gambarnya. Kita nggak usah perbincangkan tentang kata kita dan kata Allah. Ada kata we dan kata I. Tetapi intinya adalah Allah membuat manusia menurut gambar dan rupa. Ini adalah misteri bagi saya dan saudara. Ya, mari kita baca di dalam buku Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian 9 ayat 6. Para pemirsa ya. Poin yang kedua, ya, secara eksternal, ya, tujuan dari Allah menciptakan manusia pada saat itu adalah masuk kepada kata penata layanan lingkungan, ya. Ada tugas yang luar biasa yang kita sebut dengan tanggung jawab, ya, tanggung jawab, kata berkuasa atas apa yang telah diciptakan Allah dan dikatakan bahwa kita akan memerintah sebagai wakil Allah. Kesimpulannya adalah kita bersyukur bahwa cara pandang Allah itu sangat luar biasa dan tidak bisa dibantah, dan tujuannya adalah membuat manusia yang ada saat ini untuk selalu ya didengungkan, ya diajak ya untuk supaya mari kita bersama-sama mempelajari firman Allah supaya kata ingat, kata Sabat ini menjadi satu berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan bagi saya dan saudara. Kita akan pelajari ya. Pelajari di hari-hari akan datang apa upah orang yang menurut ya kata Sabat ini ya, yang akan menjadi bagian saya dan saudara bila mana kita coba melihat secara dalam di dalam firman Allah. Itu Pak Darwis yang menarik tentang kata Sabat dan penciptaan. Baik, Pak Kaunang, ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang ini. Jadi apa sih yang dapat kita lakukan Pak Kaunang pada hari Sabat? Sambil menjaga lingkungan yang Tuhan telah ciptakan yang baik sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan tersebut? Silakan Pak Kaunang. Ya, berulang-ulang banyak sekali referensi dari buku Keluaran pasal 20 ayat 8, Yeskel 20 ayat 12 dan ayat 20, sampai dalam buku Yesaya, semuanya menggambarkan bahwa kita harus menghormati Allah sebagai pusat yang menciptakan semua proses penciptaan itu di dalam buku Kejadian pasal 1, dan tugas kita pada saat kita ya menguduskan, menyucikan, berhenti pada hari Sabat, maka kita bisa berpikir bahwa konsekuensi kita adalah untuk mengikuti cara Yesus ya, melakukan hal yang positif, melayani orang lain, menguatkan orang lain, dan tentunya ada banyak hal yang akan kita pelajari beberapa hari ke depan sehubungan dengan pertanyaan Pak Darwis. Terima kasih Pak Adri. Kita mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, merayakan kebebasan. Biasanya merayakannya harus sukacita ini Pak Fajar ini. Silakan Pak Fajar. Iya, betul sekali Pak Darwis. Yang menjadi satu pertanyaan ya, merayakan kebebasan atas apa? Apakah hanya sekedar memelihara hari Sabat atau tidak? Nah, kita coba untuk kembali ke beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi sebetulnya merayakan kebebasan ini itu berkaitan sekali dengan pengalaman bagaimana bangsa Israel itu dibebaskan dari tawanan bangsa Mesir pada waktu mereka berada di tanah Mesir ya. Nah, kalau kita ingat bahwa mereka itu sudah sudah dibebaskan oleh Tuhan, pada waktu itu adalah tulah yang ke-10 itu akan dinyatakan, dan Tuhan memberikan satu perintah bahwa kepada bangsa Israel mereka harus mengoleskan satu darah anak domba yang sudah dipilih, yang tidak bercacat celah, kemudian dioleskan di pintunya, sehingga pada waktu malaikat pencabut nyawa itu dia lewat, dia lihat bahwa mereka itu sudah mengoleskan, dan malaikat ini akan mengambil anak sulung bangsa Mesir yang mana mereka tidak mengoleskan darah dari
anak domba. Nah, ini peristiwa di mana mereka dibebaskan, itu menjadi satu peringatan bagi bangsa Israel itu sendiri, bahwa mereka bebas dari bangsa Mesir. Mereka dibawa kepada tanah Kanaan oleh karena pengorbanan anak domba Allah. Nah, itu nanti arahnya kemana? Kalau kita lihat bahwa kita itu diperbudak oleh dosa, ya. Oleh karena dosa, leluhur kita akhirnya kita terlepas dari hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, kita dibebaskan dari dosa. Kita percaya bahwa hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, kita dapat diperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita itu sudah dibebaskan dari dosa, Pak Darwis. Tentunya pada hari Sabat yang indah ini, kita selalu ingat pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Begitu juga pada waktu bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dibebaskan dari penjajahan mereka. Pada hari Sabat mereka diingatkan bahwa mereka itu dulunya adalah budak, dibebaskan oleh Tuhan. Mereka bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan hari Sabat terus-menerus secara rutin, secara teratur mereka peringatkan, mengingatkan kembali bahwa mereka dulunya ada budak dan sekarang mereka menjadi umat Tuhan, umat sisa, di mana Tuhan sebagai penciptanya dan bangsa Israel itu adalah ciptaannya. Tentunya mengingatkan kita juga bahwa kita sebagai umat Tuhan, imamat yang rajani, pada hari Sabat kita merayakan bagaimana kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Begitu, Pak Daris. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Apa ya yang kita lakukan pada hari Sabat? Menunjukkan kebebasan kita dari perbudakan dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Apa yang kita lakukan pada hari Sabat menunjukkan itu, Pak? Silakan, Pak. Puji Tuhan, Pak Darwis. Apa sih yang kita lakukan kalau kita sudah dibebaskan ya dari perbudakan dosa ini? Tentunya kita juga menginginkan bahwa kita itu mengucap syukur. Bersyukur bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, ya. Nah, pada hari Sabat ini kita merayakan akan kebebasan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan itu maknanya sangat dalam sekali. Jadi hari Sabat itu janganlah menjadi satu beban bagi kita, penuh dengan kemurungan, penuh dengan hiruk pikuk semua kegiatan. Karena Tuhan sendiri sudah menyediakan satu tempat, satu hari yang sudah dikhususkan oleh Tuhan bagi kita untuk melepaskan semua urusan-urusan pada hari Sabat yang barangkali itu di dalam kehidupan kita mungkin sudah terlalu stres, kita sudah terlalu sibuk, kita sudah lupa. Nah, pada hari Sabat ini, pada hari yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, kita mengingat Dia bagaimana kita dulunya itu adalah orang yang terbelenggu oleh dosa dan kita sudah dibebaskan. Tentunya pada waktu kita dibebaskan pada hari Sabat, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kebesaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atas kasih yang luar biasanya kepada kita. Dan hari Sabat ini tentunya akan menjadi satu sukacita bagi kita, ya. Untuk merefresh semua menjadi beban pikiran kita datang kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Itulah yang kita mesti lakukan, Pak Daris. Amin. Baik, Pak Fajar. Saya mau beralih ke Pak Tobing kembali. Ini Pak Tobing, ada orang asing di tempat kediamanmu. Wah, ini apa yang harus kita lakukan ini, Pak Tobing? Silakan, Pak Tobing. Baik, makasih Pak Darwis. Jadi sama seperti kalau kembali ke visi Allah sebelumnya, kalau kita baca di Keluaran 19 ayat 6 itu bahwa dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Allah mau kita ini menjadi imam dan bangsa yang kudus yang menjadikan kita untuk juru kabar Allah, menyampaikan siapa Allah itu. Nah, salah satunya
berkaitan dengan pemeliharaan hari Sabat. Bagaimana ketika ada orang asing yang ada di tempat kediaman kita, apa perlakuan kita kepada mereka? Kita tahu bahwa sekali lagi ada selain Sabat sebagai lambang Allah pencipta kita, Sabat juga adalah tanda kelepasan, ya, tanda kelepasan bahwa orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Maka hari Sabat itu juga menjadi hari kelepasan bagi siapapun yang tinggal di rumah kita, Pak Darwis. Ya, jangan mereka terbelenggu dengan tugas-tugas mereka untuk melayani kita di hari Sabat. Ya, ini saya kira implikasinya sangat luas ya. Implikasinya sangat luas. Jadi biarlah orang lain yang ada di tempat kediaman kita. Bahkan kalau di Keluaran 23 ayat 12 itu ya, atau kita kaitkan juga di Keluaran 20 ayat 10 tadi yang kita katakan bahwa ada 7 yang harus berhenti. Salah satu adalah dikatakan supaya lembu dan keledaimu dan anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Apa poin lagi yang dimaksudkan di sini selain kita memberikan kebebasan, kelepasan kepada orang asing yang di tempat kita? Ini menandakan juga sifat hari Sabat itu adalah universal. Jadi hari Sabat itu bukan hanya diberikan kepada orang Israel. Siapapun, bahkan ada orang asing yang ada di rumah kita. Artinya itu, katakan kita kembali ke orang Israel dulu. Ada orang asing yang di rumah orang Israel, itu pun harus istirahat. Harus mengingat Tuhan sebagai penciptanya di hari Sabat. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Sabat itu kan itu hanya perayaan orang Yahudi, misalnya kalau sekarang ada argumentasi mengatakan begitu. Lalu jika ada yang mengatakan bahwa agama tertentu itu adalah mengikuti agama Yahudi karena memelihara hari Sabat, itu jelas terbantahkan di sini bahwa memang dari awal itu hari Sabat tujuannya memang untuk universal, untuk siapapun. Justru pelajarannya adalah mari kita sampaikan ke semua orang bahwa hari Sabat itu adalah untuk semua. Kalau di dalam perkataan Yesus ketika dia di dunia dikatakan hari Sabat itu untuk manusia, ya kan? Tidak disebutkan hari Sabat untuk Yahudi, tapi untuk manusia. Tidak disebutkan suku mana, bangsa mana, siapapun yang dinilai sebagai manusia, itu harusnya hari Sabat itu untuk mereka. Ini poin yang sangat mendalam juga dari pelajaran kita pada hari ini, ya, bahwa kita harus menjadi juru kabar Allah untuk semakin banyak orang lain yang tahu bahwa hari Sabat itu bukan hanya milik orang tertentu, tapi untuk semua. Lalu biarlah hari Sabat menjadi kelepasan, ya, jangan menjadi perbudakan bagi orang lain yang ada di rumah kita. Itulah kira-kira Pak Darwis yang menjadi ringkasan di pelajaran hari Selasa ini. Ya, ini hanya pemikiran aja Pak Tobing ini. Apa sih yang patut kita lakukan pada hari Sabat agar dapat menjadi berkat juga untuk yang tidak memelihara hari Sabat. Ya, mungkin banyak orang yang tidak memelihara hari Sabat di sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Silakan. Baik, Pak Darwis. Ada banyak yang kita harus lakukan di hari Sabat untuk sahabat-sahabat kita yang belum memelihara hari Sabat. Kita mulai dari doa-doa pribadi kita untuk mendoakan mereka. Lalu hal-hal perbuatan sosial kita bisa kita lakukan di hari Sabat. Di mana mereka mungkin sedang sakit, di mana mereka mungkin sedang berkekurangan, kurang makanan. Itu boleh kita lakukan dibandingkan kita harus mengasingkan waktu kita 1 harian penuh hanya untuk mengikuti liturgi-liturgi ibadah yang dibuat di gereja kita. Ada banyak yang bisa kita perhatikan di sekitar kita. Saya pikir Pak Darwis, di era pandemi sekarang ini, di mana kita tinggal di rumah, ada banyak yang bisa, ini waktu bagi kita untuk mencari tahu siapa-siapa saja orang di sekitar rumah kita, ya, yang kita bisa berbagi. Di hari Sabat kita bisa bagikan. Atau kalaupun misalnya katakan kita ingin berdoa untuk tetangga kita, boleh saja kita doakan juga secara virtual kalau mereka tidak nyaman untuk kita kunjungi. Itulah beberapa tindakan-tindakan nyata mungkin Pak Darwis yang bisa kita lakukan di hari Sabat. Selain kita terjebak dengan padatnya liturgi-liturgi yang diadakan di hari Sabat. Ya, baik Pak Tobing. Sekarang saya mau beralih kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, Pak Adri Kaunang, melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Apa ini maksudnya? Silakan Pak Kaunang.
Oke, kita menggunakan referensi ya para pemirsa. Kita melihat di dalam buku Yohanes 5 ayat 7 sampai 16 ya, untuk mencoba menjelaskan sedikit. Yesus berfokus kepada beberapa kata positif. Yesus katakan kepada orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak memikirkan aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Karena dikatakan di dalam buku Markus pasal 2 ayat 28 dikatakan Tuhan atas hari Sabat. Jadi para pemirsa, kita bersyukur kita memiliki contoh atau kehidupan yang tidak pernah kita dapat di mana kecuali ya melihat cara dan aplikasi Yesus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oke? Yang kedua yang menarik di sini adalah dalam buku Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Karena kita ingin berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Allah, karena mereka ini adalah tim ya Dewan Musyawarah yang sudah menciptakan ya atau proses penciptaan di dalam buku Kejadian pasal 1. Saya tidak akan membacakan dalam buku Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, tetapi akhirnya aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saya tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi keselamatan akan menjadi bagian saudara dan saya. Poin yang berikut, tujuan kita saat ini adalah sama seperti yang diuraikan oleh hamba Tuhan Pak Elvin Tobing, dikatakan bahwa yang merupakan fokus kita, visi misi kita adalah para tawanan ya yang belum mempelajari firman Allah. Ya, kita coba menjelaskan ya, kalau saat ini ada KPA, banyak orang-orang yang rindu untuk mempelajari firman Allah, maka itu disebut dengan tawanan ya, tawanan yang belum memahami tentang firman Allah. Yang lapar, yang telanjang berjalan dalam kegelapan. Inilah cara berpikir kita untuk dapat mengaplikasikan cara-cara Yesus pada saat Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan para pemimpin yang selalu mengarah kepada peraturan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan tentunya kita bisa memperoleh berkat yang sama untuk disembuhkan dan dapat menyembuhkan orang lain di dalam beberapa poin yang sudah kita pelajari bersama di dalam buku Yohanes 5 ayat 7 sampai 16 dan Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Itu Pak Darwis yang menarik tentang melayani orang lain dan upah. Bila mana kita benar-benar ya menguduskan Sabat yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh beberapa referensi di dalam firman Tuhan. Ini pemikiran aja Pak Adri. Ya, apakah yang pantas kita lakukan pada hari Sabat, Pak, dalam menolong orang lain yang membutuhkan? Apa kita lupakan saja kita perlu ke gereja ini sehingga kita ada yang butuhkan kita pergi ke gereja saja? Bagaimana ini Pak Kaunang? Mungkin diberikan. Memang cara pandang zaman Yesus dengan kita saat ini memang berbeda ya situasinya ya. Gereja mungkin dalam bentuk bangunan sama saat Yesus juga mungkin mirip-mirip tapi mungkin berbeda. Tetapi yang kita baca di sini adalah kontekstual ya. Yesus melakukan kebajikan, ya kita juga harus melakukan itu. Yesus datang ke gereja ya. Yesus datang ke gereja untuk memberikan kabar baik. Bisa juga. Jadi memang ini berbicara tentang cara pandang yang luas Pak Darwis ya. Seperti dikatakan tadi bahwa tujuan kita kalau bahasa ekonom adalah makro dan mikro ya, secara berurutan dan tentunya tidak putus-putusnya ya, sampai Yesus datang kedua kali. Ya itu Pak Darwis yang bisa saya gambarkan ya. Kalau mau jelaskan lebih jauh memang panjang. Cuma memang intinya adalah bagaimana kita mau melayani sesama kita dan menurut apa yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 dan banyak ayat-ayat lainnya yang mengarahkan kepada apa? Kekudusan hari Sabat yang sudah diciptakan oleh Allah. Baik Pak Kaunang, saya mau beralih ke Pak Fajar kembali ini. Pak Fajar, ada tanda bahwa kita milik Allah. Ini tanda apa ini bahwa kita milik Allah? Tentu semuanya kita ingin menjadi milik Allah. Silakan Pak Fajar. Menarik ini Pak Darwis. Bahwa hari Sabat itu adalah tanda bahwa kita itu sebenarnya adalah milik Allah. Dan ini memang menarik, banyak tanda-tanda di atas dunia ini ya. Tapi
memang ada satu tujuan mengapa Tuhan memberikan satu perintah di hukum yang keempat kepada bangsa Israel. Ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Itu yang Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Mengapa ada satu kata ingat? Kalau ada satu kata ingat berarti ada sesuatu hari nanti itu akan dilupakan. Ada sesuatu bahwa kita akan melupakan itu. Di dalam Alkitab mengenai ingat ini itu ada dua itu. Ingatlah akan istri Lot, ya. Dia menjadi tiang tugu garam, dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya bahwa hari Sabat itu sebetulnya sudah ada pada zaman dulu, pada waktu setelah penciptaan. Kemudian karena dosa, kemudian karena berbagai hal di atas dunia, hari Sabat ini dilupakan oleh umat-umat Tuhan ini. Nah, Tuhan menginginkan hari Sabat yang mula-mula setelah penciptaan, hari kudus, hari yang istimewa, ini selalu diingat kembali kepada makhluknya. Dan ini menjadi satu tanda bahwa kita semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi hari Sabat sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita itu mengenal kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang ada di surga. Kemudian yang kedua, kita itu mengenal akan penebus kita. Siapa? Siapa yang membebaskan kita dari dosa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang mana dia turun dari surga di atas dunia, dia mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa, mengembalikan hubungan yang harmonis yang dulu pernah rusak oleh karena dosa, tapi oleh karena pengorbanan Kristus penebus dia, akhirnya kita dibebaskan dari dosa dan hubungan itu semakin erat dengan Tuhan. Ini menjadi satu tanda bagi kita juga. Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab kita, Pak Darwis? Kita sudah dibebaskan, kita memiliki satu tanggung jawab juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan menjadi umat Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, kita punya tabiat, perilaku, sifat seperti gambar dan rupa Allah. Jadi kita membantu kesulitan mereka, kita menolong mereka, kita menguatkan mereka sehingga mereka tetap memiliki satu hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi sekali lagi Pak Darwis, hari Sabat, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang dikuduskan, dan ini menjadi satu perjanjian kekal. Saya akan bacakan ada satu ayat yang menarik ini Pak Darwis. Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Ini perintah Tuhan, kamu harus pelihara. Sebab itulah peringatan. Jadi tanda peringatan antara aku dan kamu, dan turun-temurun sehingga kamu yang mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menguduskan dia. Ayat yang ke-16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi satu perjanjian kekal. Ingat ya Pak Darwis ya, perjanjian kekal. Wah, ini senang sekali ini ya, menjadi satu tanda peringatan, kemudian menjadi satu tanda kekal. Wah, ini kita tidak bisa bantah ini. Ya kan, sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Demikian, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini pemikiran aja, Pak. Apa sih yang kita bisa lakukan yang sederhana barangkali. Menunjukkan kepada orang lain, oh ini loh tanda hari Sabat itu, gitu. Sehingga dikenal orang lain juga, Pak. Bukan hanya kita saja. Silakan, Pak. Ya, baik, Pak Darwis. Apa sih yang harus kita lakukan agar tanda Sabat dapat dikenal orang lain? Kadang-kadang kita dengan ritme, kemudian aktivitas kita sehari-hari yang begitu sederhana, kita kasih tahu kepada mungkin orang lain, sahabat kita, khusus pada hari Sabat kita tidak melakukan satu urusan-urusan. Nah, urusan-urusan. Ini tentunya akan menjadi satu tanda besar. Kenapa sih orang itu pada hari Sabtu kok dia beribadah berbeda dengan orang lain, ya? Kemudian mereka hari Sabtu mereka itu ya memelihara, kemudian memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tentunya ini menjadi satu bahan pertanyaan kepada mereka. Kenapa sih apa yang kamu lakukan? Kok hari Sabtu kamu kok
kok nggak begini, begitu, dan lain sebagainya begitu. Kita bisa jelaskan, oh ya, karena hari Sabat, hari yang diciptakan oleh Tuhan, hari yang dikhususkan, yang disendirikan, diistimewakan, dan dikuduskan oleh Tuhan, kita menjalin satu hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Kemudian kita juga memiliki hubungan secara horizontal kepada sesama manusia. Kita bantu orang lain, kita kunjungi mereka, menguatkan mereka, membebaskan mereka dari keluh kesah maupun segala permasalahan di atas dunia, bahwa kita ingatkan mereka bahwa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang menjadi penyembuh yang ajaib. Nah, ini tentunya dengan satu hal kita nyatakan menjadikan satu hari yang sangat berbeda kepada hari yang lain, ini akan menjadi satu tanda, menjadi satu bahan pertanyaan orang lain. Oh iya ya, kenapa sih Bapak Kaunang tidak melakukan urusan-urusan, tidak bekerja pada hari Sabat? Ini menjadi satu tanda tanya kepada mereka, sehingga akan jauh lebih mudah kita menyatakan, memberikan informasi bahwa kita sebagai umat Tuhan memelihara hari Sabat sebagai tanda peringatan dan menjadi satu perjanjian yang kekal selama-lamanya. Begitu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah mau akhiri diskusi kita kali ini. Kita akan berikan ke Pak Tobing apa kira-kira kesimpulan dan closing statement dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, 6 hari kita diberikan mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Sabat. Ya, oleh karena seisi surga pun semuanya memelihara hari Sabat. Hari Sabat itu adalah tonggak penciptaan, ya, di mana kita mengingat Allah pencipta kita, sekaligus bahwa Allah adalah Allah yang peduli juga terhadap lingkungan kita. Ya, Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk merawat lingkungan itu, lalu pada hari Sabat dia diminta berhenti, dan dia juga diminta untuk melindungi lingkungannya. Lalu Sabat adalah sebagai kebebasan dari perbudakan, dan Sabat adalah universal, berlaku untuk semua orang. Dan pada hari Sabat Tuhan tidak menginginkan ibadat-ibadat kosong atau kesalehan-kesalehan yang hening, yang sifatnya hanya legalis, yang sifatnya hanya liturgis, ya. Tetapi Tuhan mau pada hari Sabat, ya, kita melakukan satu tindakan yang membawa kehidupan yang baru. Ketika Allah mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu, itulah kehidupan baru yang Allah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan saat itu. Pada hari Sabat juga Tuhan menginginkan kita memberikan kelepasan kepada orang, memberikan kehidupan baru bagi orang-orang yang merasa tertekan selama ini, yang merasa mungkin terkungkung, ya, terkungkung dari tekanan dosa. Tapi hari Sabat, ya, menjadi hari yang baru bagi mereka. Disitulah kita dituntut untuk mengabarkan itu. Dan luar biasanya hari Sabat sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Sangat jelas sekali. Allah lah pemilik kita. Tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan kebutuhan kita di hari Sabat. Kalau kita tidak bekerja di hari Sabat, Allah yang menyediakan. Ya, Allah sudah terbukti kepada orang Israel menyediakan makanan mana yang baik sekali kepada orang Israel di hari Sabat. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan jika Allah berhenti pada hari Sabat dan memberkatinya. Dan jika kita mengaku kita adalah miliknya, mengapa kita tidak berhenti di hari Sabat untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan? Itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita sepanjang minggu ini, Pak Darwis. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, Pak Fajar. Terima kasih juga kepada pemirsa. Kita berharap ada inspirasi baru yang boleh kita dapatkan dari diskusi ini. Baiklah, kita akan tutup diskusi kita dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, jika Engkau memberkati hari yang ke-7, hari Sabat, dan Engkau berhenti beristirahat, mengapakah kami sebagai anak-anak-Mu pada saat ini masih ada keraguan untuk berhenti menikmati berkat-berkat hari Sabat? Biarlah kiranya Tuhan, pelajaran ini mengingatkan kami kembali, karena kami adalah anak Allah, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa dengan iman kami merayakan hari Sabat itu sebagai hari kesukaan,
hari kelepasan, hari di mana kami akan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan pada saat yang sama juga, agar kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membawa kelepasan dan kehidupan yang baru. Pada saat Engkau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu kepada orang yang sakit itu Tuhan, biarlah teladan yang sama juga kami boleh lakukan. Kami menjadi kelepasan bagi orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, terutama ketika hari Sabat. Biarlah kami tetap berbakti, menyucikan hari Sabat Tuhan, tetapi kami juga tetap menjadi berkat bagi orang lain di hari Sabat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik menyediakan hari Sabat bagi kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau pencipta kami dan selalu mengingatkan kami, tidak ada yang perlu kami ragukan Tuhan. Biarlah pemirsa dimanapun kami berada, kami semua boleh mengabarkan ini kepada orang yang lebih banyak lagi, agar semakin banyak lagi orang yang berhenti mengingat Tuhan di hari Sabat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada panelis kita, Pak Fajar, Pak Tobing, Pak Adri Kaunang, juga Pak Simon yang merekam, mengedit, dan mendistribusikan rekaman ini. Kepada pemirsa, terima kasih atas semua komentar, dan kami hanya boleh mencantumkan beberapa nama. Mudah-mudahan di hari kemudian kami akan menambahkan lagi yang memberikan komentar, doa luar biasa. Terima kasih semuanya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan.